Petir bukan sembarang petir. Muncul sebentar di kala hujan. Kawan pajak kini tak perlu khawatir, karena kita segera menyambut reformasi perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama berjumpa lagi dalam Instagram Live KPP Madya Jakarta Timur dalam acara obrolan pajak ceria. Semua ceria? Ceria dong. Nah, obrolan pajak ceria adalah salah satu wahana ya, salah satu dari salah satu bentuk pelayanan edukasi kepada wajib pajak, seluruh wajib pajak, khususnya wajib pajak KPP Madya Jakarta Timur. Dan obrolan pajak kita pada hari ini sudah memasuki season yang keempat dengan episode ke-16, luar biasa. Kawan pajak, episode obrolan pajak kita pada hari ini mengambil tema terkait dengan reformasi perpajakan atau terkait dengan perubahan sistem inti administrasi perpajakan yang sedang di-launching, yang sebentar lagi akan di-launching oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk itu selama 30 menit ke depan saya Relita akan menemani kawan pajak semua. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang pastinya sudah ditunggu semua oleh kawan pajak. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ngadenan, Kepala KPP Madya Jakarta Timur sekaligus sebagai champion reformasi perpajakan KPP Madya Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Ngadenan. Selamat pagi Bu Lita. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat semua ya Pak ya. Iya, pastinya kita sedang Ibu? puasa ya Pak. Gimana puasa, Bapak mau Bu. menyapa kawan pajak dulu? Halo, selamat pagi kawan pajak. Salam ceria untuk teman-teman semuanya. Oke, siap. Ceria ya Pak. Nah Pak, mungkin tadi Bapak sudah sempat mendengar apa yang saya sampaikan ya Pak, bahwasannya obrolan pajak ceria kita pada hari ini adalah terkait dengan hal yang menjadi pembicaraan nih Pak, yang menjadi topik hangat kita akhir-akhir ini, yaitu reformasi perpajakan atau lebih spesifik lagi terkait dengan implementasi ya Pak daripada PSIAP atau perubahan sistem inti administrasi perpajakan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Cortex Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang Cortex ini Pak dan kapan implementasi Cortex ini akan diterapkan di Indonesia. Oh ya Bu, makasih Bu. Cortex adalah sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis pajak menjadi satu sistem yang terintegrasi Bu, sehingga nantinya kita dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih mudah, andal, terintegrasi dan pasti ya, atau sehingga dengan mantap kepada wajib pajak. Gitu Bu. Ya. Berarti Cortex ini yang akan segera diimplementasikan ya Pak ya, di DJP ya Pak ya, Bu. kurang lebih pada sekitar pertengahan tahun ini ya Pak. Insya Allah dalam pertengahan tahun ini, di semester 2 nanti, Cortex akan diimplementasikan kita secara nasional, insya Allah. Oke, siap. Nah, Pak, go live-nya lah istilahnya, kalau istilah dari pimpinan kita, go live Cortex di pertengahan tahun ini, atau semester 2 2024 ini. Oke, siap. Nah, ini pasti menjadi pertanyaan dari wajib pajak Pak ya. Kawan pajak semua pasti penasaran Pak. Sebenarnya untuk mereka Pak, manfaat dari Cortex ini nanti apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Manfaatnya banyak ya. Soalnya ini kan sistem baru, sistem best practice internasional diimplementasikan sistem kita. Secara garis besar manfaatnya kita sampaikan bahwa dalam Cortex nanti layanan nanti dapat diakses oleh wajib melalui berbagai pilihan saluran, yaitu omnichannel, dan dapat dilayani di seluruh KPP kita atau borderless. Jadi WP di kita di Madya Timur bisa dilayani di KPP yang lain, bisa di KPP di Madya Denpasar bisa, atau KPP mana seluruh Indonesia bisa melayani gitu wajib kita. Selanjutnya bahwa seluruh proses bisnis terintegrasi dalam satu sistem informasi nantinya ini di Cortex nanti. Nah,
administrasi SPT massa lebih efisien dan mudah dengan pre-populate data dari bukti potong dan faktur pajak yang kita e-faktur kita. Selanjutnya bahwa keamanan data dan informasi lebih andal dan terjaga melalui autentifikasi yang sangat ketat oleh kita. Itu Bu, salah antara lain 4 manfaat dari Kortek nanti yang kita harapkan nanti. Ya, jadi memang Kortek ini kan sebenarnya bukan hanya perubahan ya Pak, nanti di reformasi perpajakan kita itu bukan hanya sistem atau aplikasi saja yang berubah, tapi juga administrasi ataupun proses bisnis ya Pak ya, proses bisnis yang akan mengalami perubahan. Nah mungkin bisa Bapak jelaskan Pak, proses bisnis apa saja nantinya di Kortek ini yang mengalami perubahan? Sebetulnya hampir semua proses kita itu berubah Bu ya, karena kita mengadopsi best practice internasional yang berlaku, yang paling bagus apa kita adopsi dalam Kortek nanti. Ada beberapa keunggulan dari Kortek kita, yaitu meningkatkan kemudahan wajib pajak melakukan proses registrasi yang meliputi pendaftaran, perubahan data dan status wajib pajak, penghapusan dan pencabutan. Penghapusan untuk penghapusan NPWP, kalau pencabutan status wajib pajak, yaitu PKP atau perubahan kewajibannya, tapi tetap terdaftar sebagai wajib pajak kita. Selanjutnya memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak orang pribadi bahwa NIK menjadi NPWP dari wajib pajak. Selanjutnya untuk wajib pajak badan, maka kita menggunakan format NPWP 16 digit. Sedangkan bagi wajib pajak yang punya cabang nanti mudah menggunakan NITKU, yaitu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Selanjutnya untuk memudahkan administrasi perpajakan melalui penggunaan satu NPWP untuk satu entitas pusat maupun cabang, sehingga nanti pembayaran wajib pajak yang punya cabang, pelaporan dan pembayaran pajak terpusat menjadi satu di pusatnya aja, yaitu di pusatnya. Selanjutnya kemudian juga yang kelima, memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access, yaitu satu akses bisa mengakses semuanya seluruh sistem yang ada di DJP untuk wajib pajak, untuk melapor SPT, untuk minta pelayanan bisa pakai satu identitas tadi. Itu Bu, antara lain keunggulan dari sistem Kortek. Kortek ya Pak. Tadi Bapak sampaikan perubahan itu kan banyak proses bisnis di DJP nanti yang mengalami rancang ulang sebenarnya perubahan ya Pak ya. Antara lain ada 21 proses bisnis ya Pak. Tapi mungkin yang akan kita tekankan di sini adalah proses bisnis yang utama. Yang tadi Bapak sampaikan ada registrasi, pelaporan, pembayaran, ada TAM tadi ya Pak, Taxpayer Account Management, dan yang pasti ada layanan perpajakan. Nah Pak, kalau tadi Bapak juga sudah menyampaikan manfaat dari proses bisnis registrasi nih Pak. Jadi antara lain kalau tidak salah nanti untuk entitas ya Pak ya, untuk entitas ini kan kita berarti satu NPWP untuk satu entitas. Artinya WP pusat, WP cabang itu sudah tidak bisa lagi menggunakan NPWP-nya ya Pak ya, jadi mengikuti NPWP pusatnya Pak. Pemenuhan kewajiban perpajakan pakai NPWP pusatnya Bu. Kalau untuk cabang hanya pakai NITKU tadi sebagai dasar identifikasi untuk kalau wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban pajak lokasi, seperti PPN, terus PP21, sebagai identifikasi kita dalam nanti waktu pas secara nasional untuk melakukan bagi hasil kepada pemerintah daerah. Jadi kalau untuk pelaporan PPN sendiri Pak, berarti nanti NPWP cabang sudah menggunakan NPWP pusat Jadi ya, laporan tersentralisasi pakai NPWP pusat. Ini mulai nanti setelah implementasi
Kortek di semester 2 nanti. Nah, penggunaan NP cabang nanti dengan sendirinya akan berakhir nanti sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 atau akhir semester pertama di tahun 2024 ini. Oke, berarti nanti yang harus digaris bawahi oleh kawan pajak nih ya Pak, berarti penggunaan dari NPWP cabang itu paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun ini, tahun 2024 ya Pak. Selanjutnya menggunakan NPWP dari pusatnya. Nah, untuk identitas mungkin tadi Bapak juga jelaskan kalau nanti kita mungkin akan ada NIPKU ya Pak ya? Iya, NIPKU. Dan mungkin kalau untuk proses administrasinya ke depannya nanti kawan pajak akan mendapatkan penjelasan langsung dari petugas pajak kita ya Pak ya? Pak. Pastinya nanti sebelum itu ada sosialisasi kepada wajib pajak Bu, supaya nanti pas implementasi ya kita bisa berjalan secara smooth ya. Nanti ada sosialisasi dari petugas pajak ya Pak? Dari semua ya dari DJP, dari KPP sampai kantor pusat akan melakukan sosialisasi sesuai dengan jangkauannya ya. Oke. Nah, itu tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait dengan proses bisnis registrasi ya Pak ya, registrasi. Nah, kita lanjut ke proses bisnis lainnya itu Pak, misalnya proses bisnis pembayaran. Ini kan juga akan mengalami beberapa rancang ulang. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan Pak di sini kepada kawan pajak apa saja nanti yang akan menjadi perubahan di Probis ini. Baik Bu Lita, terkait dengan perubahan proses pembayaran Bu ya. Nanti yang selama ini kita kan kalau satu billing itu untuk bayar itu kan untuk satu kewajiban perpajakannya. Yeah. Ke depan nanti satu kode billing bisa digunakan untuk beberapa jenis pembayaran, bahkan untuk beberapa pembayaran utang pajak sekaligus. Jenis pajak kan bisa PPH, PPN, dan PBB seterusnya, dan berapa tunggakan. Biasanya tunggakan satu SSP kode billing sendiri Bu. Kode billing ya Pak. Dan nanti satu kode billing ke depan bisa digunggung dengan kewajiban pajak lain, bisa dibayar satu kode billing. Selanjutnya juga memberikan kemudahan penyetoran yang lebih awal, yaitu dengan kita nantinya membuka deposit pajak. Wajib pajak bisa membuka deposit pajak atau uang muka pajak sebagai sarana untuk melunasi kewajiban pajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Selanjutnya juga dalam pelayanan nanti juga ada kemudahan dalam pemindah bukuan, restitusi, imbalan bunga. Kini lebih mudah dilakukan dengan cara daring, yang selama ini kan kita lakukan secara manual ya, baru kita sampaikan KPP saja. Ke depan bisa dilakukan langsung maupun secara daring. Oke, itu tadi dari proses bisnis pembayaran ya Pak. Jadi harus kita garis bawahi bahwasannya nanti yang menarik ini kan Pak, yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada ya Pak, terkait dengan deposit pajak Pak, untuk menghindari mungkin dengan adanya deposit pajak ini nanti wajib pajak bisa melakukan pembayaran ya terlebih dahulu adanya deposit dan menghindari adanya denda atau sanksi administrasi. Terlambatan pembayaran ya Bu. Oke. Nah, untuk proses bisnis yang lain Pak, misalnya proses bisnis yang utama lainnya kan terkait dengan pelaporan SPT Pak, karena kan kita sekarang kan di bulan Maret ini lagi gencar-gencarnya untuk melaporkan SPT tahunan PPHOP, dan nanti di bulan April juga kita akan melaporkan SPT tahunan PPH Badan. Nah, untuk proses bisnis dari pelaporan SPT ini Pak, perubahan apa saja mungkin nanti akan ditawarkan oleh DJP? Perubahan tadi sampaikan perubahan terkait pelaporan Bu. Tadi sampaikan kan kita pakai single access tadi ya, single access tadi. Dan nanti proses pelaporan dilakukan melalui Kortek, dilakukan single masuk ke taxpayer akun, sehingga dia bisa mengakses untuk melapor atau untuk mendapatkan pelayanan lain, termasuk permohonan keberatan, pemindah bukuan atau restitusi lewat sana. Bisa sana Bu. Dalam SPT nanti juga bahwa nomor seri faktur pajak, karena tadi lewat Kortek Bu ya, bahwa nomor seri faktur pajak tersedia secara otomatis melalui sistem. Selanjutnya kompensasi pajak masukan atau masa pajak sebelumnya juga akan otomatis terisi dengan sendirinya dalam sistem tadi. Selanjutnya bahwa bukti potong yang kita perlukan untuk instrumen SPT juga tersedia setiap waktu, sehingga
lebih wajib pajak lebih mudah ya, dengan sendirinya kita buka akses TPA dari masing akun wajib pajak, maka kalau dia mau melakukan akses pelaporan langsung bisa terisi dengan sendirinya lewat mekanisme tadi Bu Propolet, dan kalau membuat faktur pajak otomatis dengan sendirinya akan terisi. Jadi untuk wajib pajak sendiri sebenarnya selain menyederhanakan ya Pak, ini juga memudahkan wajib pajak untuk memperoleh data-data yang mereka miliki. Ya, karena sistem akan yang terkait dengan wajib pajak akan terisi dengan tersedia. Sedia tinggal wajib pajak klik-klik untuk menyampaikan untuk submit dalam laporan. Dan laporannya dan data bukti potong dan itu sifatnya lebih real time ya Pak ya dibandingkan dengan sebelumnya yang dimiliki DJP ya Pak? Betul Bu, nanti WP tinggal validasi, oke klik jadi Bu, disampaikan. Insya Allah kalau nggak salah gitu. Kita tunggu aja nanti realnya seperti apa. Kalau cara desain yang dibangun akan begitu, kalau nggak salah. Oke, nah itu tadi terkait dengan proses bisnis pelaporan SPT ya Pak. Pastinya ini akan mempermudah wajib pajak lah untuk pelaporan SPT-nya. Jadi nggak ada lagi WP-WP yang telat dalam melaporkan SPT harusnya ya Pak ya dengan Cortex ini nanti ya. Ya, kalau harapan kita meniadakan kayaknya sih nggak mungkin, karena secara nature-nya orang pasti ada keperluan sehingga nggak sempet. Tapi diminimalisir, kita bisa minimalisir kemungkinan itu terjadi sehingga dengan sendirinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Karena layanan dan kemudahan yang kita berikan kepada wajib pajak. Iya. Ya, memang karena salah satu tujuan dari reformasi perpajakan yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya Pak. Salah satunya, ya Bu. Tax ratio kita. Ya Bu. Oke, nah kita kembali lagi ke probis yang lain nih Pak. 5 probis utama kan. Tadi sudah registrasi, kita sudah bahas tentang pembayaran, ada pelaporan. Nah, ini ada probis yang cukup menarik juga Pak, terkait dengan probis layanan perpajakan Pak. Mungkin kawan pajak juga pasti bertanya, layanan perpajakan ini nantinya apa saja nih yang bisa ditawarkan oleh DJP yang ada dalam Cortex? Terima kasih Bu, terkait layanan ya, bahwa nantinya bahwa layanan itu akan terkumpul dalam satu pintu, meliputi layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administrasi perpajakan. Nah, administrasi perpajakan sebagai sampaikan Bu tadi, yang pakai akun bisa akses layanan mau lapor, mau layanan permohonan atau permohonan PBK atau restitusi bisa lewat akun tadi. Selanjutnya layanan dapat diakses juga oleh WP maupun WP untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dari tadi ya. Juga terintegrasi juga dengan proses bisnis yang lain sehingga memudahkan pelacakan atau riwayat penggunaan aplikasi oleh wajib pajak. Juga layanan dapat diakses melalui portal wajib pajak sehingga mudahkan wajib pajak untuk mengakses layanan secara mandiri. Itu Bu, mungkin ke cakupan layanan nanti di dalam Cortex yang akan kita siapkan nantinya. Berarti nanti ada layanan terkait dengan edukasi ya Pak, ada layanan interaktif, mungkin ini ada pendampingan, mungkin ada pengaduan juga di situ ya Pak, bisa jadi. Atau helpdesk juga ya Pak ya di situ ya, bisa. Dan yang pasti layanan administrasi perpajakan. Ya. Yang jelas nanti seluruh proses layanan ini dapat diakses oleh wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan secara mandiri, itu kuncinya ya Pak ya? Ya betul Bu. Oke. Nah, mungkin ini yang pastinya ditunggu-tunggu juga oleh wajib pajak Pak, karena kan kita di dalam Cortex ini ada istilah yang namanya TP Portal, kalau kita kenal ya Pak ya istilahnya, atau biasa disebut juga dengan Taxpayer Account Management atau TAM. Nah, ini mungkin bisa Bapak jelaskan, ini sebenarnya mainan apa sih Pak, atau barang apa nih? Apakah nanti bisa digunakan oleh wajib pajak juga untuk pelaporan perpajakannya atau informasi perpajakan yang lainnya? Betul Bu. Kalau garis besar nanti sampaikan bahwa Tax Account Management atau Taxpayer Account Management tadi itu ada 3 sub kalau salah. Satu adalah Revenue Account Management yang dimanfaatkan oleh institusi DJP untuk menyusun laporan keuangan, terutama terkait dengan perpajakan, yaitu penerimaan pajak dan melaporkan besarnya piutang pajak. Yang kedua adalah Taxpayer Account, yaitu portal wajib pajak.
profil WP gitu. Profil WP yang bisa diakses semua korespondensi, semua transaksi WP terkait dengan perpajakan akan muncul di sana. Yang ketiga adalah terkait dengan potensial revenue management atau PRM ya. Itu ada yang berdasarkan AI kita nanti atau CRM kita nanti muncul potensi perpajakan sehingga dapat diakses oleh AR dan dapat nanti diklarifikasi kepada wajib pajak untuk jadi jadi himbauan atau apalah istilah himbauan atau SP2DK yang harus ditindak oleh wajib pajak dengan pembutuhan SPT atau pemeriksaan atau penyidikan dan selanjutnya sana. Sehingga dalam portal nanti Bu, ini menyajikan data dan informasi pajakan wajib pajak secara satu aplikasi, memberikan informasi pajakan yang relevan yang dapat oleh wajib pajak dengan mudah, menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem yang komprehensif. Selanjutnya juga tersedia fitur ledger ya. Kalau kita ada itu kan ledger buku besar yang membuat catatan transaksi wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disediakan dalam satu bentuk debit dan kredit, sehingga di situ kelihatan nih kalau kreditnya mutasi dia riwayat dia membayar dari tahun ke tahun ke nol di sana. Begitu juga korespondensi dia akan kelihatan di sana. Dia ngajuin keberatan, dia ngajuin permohonan apapun akan kelihatan di portal taxpayer account tadi Bu sana. Sehingga wajib pajak dengan login masuk ke sistem itu bisa akses semua pelayanan kita lewat situ. Untuk melakukan inilah dalam portal tadi wajib pajak bisa menunaikan hak dan kewajibannya lewat sana. Mau lapor, mau minta restitusi, mau minta permohonan apapun bisa lewat portal taxpayer account tadi. Jadi itu semacam ini ya Pak, kalau kita di perbankan itu kan mungkin kita punya mobile atau internet banking kita ya Pak ya. Jadi nanti TP Portal ini semacam mungkin buku besarnya WP ya Pak, buku besarnya WP ada di situ, terus juga profil WP juga dengan mana mereka bertransaksi, itu bisa tercapture di TP Portal atau TAM Taxpayer Account Management ini ya Pak? Betul Bu, dari transaksi perpajakan WP akan terlihat di sana, di Taxpayer Account wajib pajak, portal wajib pajak. Oke, berarti memang untuk wajib pajak bukan hanya untuk DJP ya Pak. Jadi untuk wajib pajak ini benar-benar Kortex ini benar-benar mempermudah, menyederhanakan dan mungkin akan lebih mendetailkan gitu ya Pak. Setiap transaksi apa yang mereka miliki, apa yang pernah mereka lakukan akan tercapture gitu loh di akun mereka sendiri ya Pak ya. Mungkin saya luruskan kembali bahwa ya yang dimana transaksi perpajakan adalah transaksi kita wajib pajak membayar pajak kepada ini sih akan kerekod ke sana. Kalau transaksi perpajakan lainnya ya akan tercapture dalam faktur pajak ya. Faktur pajak di sana ya. Terus sama bukti potong ya dengan sendiri transaksi kan bisa faktur pajak dan sekaligus bisa bukti potong tergantung jenis transaksi dan jenis objek pajak yang terjadi transaksikan oleh wajib pajak. Oke, itu keunggulan dari adanya TP Portal atau TAM tadi ya nanti Pak, akan karena ya di sana karena mengcapture juga pelaporan SPT kan dengan sendirinya akan kelihatan di sana. Iya. Ini pastinya nanti ada sosialisasi ya Pak dari DJP sendiri ke WP ini Bu, nanti gimana cara penggunaan dari TAM ini sendiri ya Pak? Nah itunya makanya ada change agents tadi untuk mempersiapkan proses masa transisi tadi supaya waktu implementasi jalan smooth di sana. Oke, siap. Oke. Nah Pak, mungkin itu tadi kita sudah membahas terkait dengan implementasi dari Kortex itu sendiri, terus probis ada 21 probis ya Pak ya terkait dengan Kortex yang akan mengalami perubahan, tapi yang paling pasti mungkin nanti Bapak juga sudah menyampaikan ada 5 probis utama yang akan dirancang ulang yang pastinya akan menyederhanakan dan mempermudah wajib pajak sendiri untuk melakukan kegiatan perpajakannya. Nah mungkin yang bisa Bapak garis bawahi Pak, mungkin apakah Kortex ini kapan persiapan dari apa yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak untuk pelaksanaan dari Kortex ini, dan kapan wajib pajak harus bersiap gitu Pak untuk pelaksanaannya? Rencana implementasi itu kan semester 2 2024 ya Bu. Sehingga sebelum itu
insya Allah kalau informasi yang saya terima mungkin di April, Mei, Juni sudah persiapan untuk melakukan persiapan implementasi sosialisasi pada wajib pajak, karena pastinya karena nanti perubahan bisnis proses yang besar kan dalam hal ini, yang semula wajib pajak tidak punya akun, sekarang ya harus punya akun, sehingga perlu autentifikasi dari akun-akun tadi kan perlu untuk masing-masing, supaya memastikan bahwa nanti yang mengakses akunnya adalah wajib pajak bukan orang lain. Yaitu nanti perlu kita DJP melakukan sosialisasi pada wajib pajak, yaitu dimulai mungkin April. Mungkin diawali dengan pemadanan NIK dulu, Bu, dari wajib pajak, terutama OP atau wajib pajak yang punya karyawan, supaya bisa motong pajaknya harus punya NIK kan, Bu. Nah, itu harus ada pemadanan, dipastikan NIK dari seluruhnya karyawan atau orang OP tadi sudah validasi ke dari NPWP kita, sehingga nanti ya wajib pajak udah menggunakan NIK-nya sebagai NPWP, sehingga wajib pajak yang punya karyawan NPWP-nya NIK-nya. Iya. Kalau nggak pakai NIK nanti nggak ada NPWP, kena pajaknya lebih besar kan, kalau saya 100% lebih besar daripada tadi sebelumnya. Oke, nah berarti Pak WP sendiri memang pastinya akan bersiap ya Pak ya untuk menyambut Kortex ini yang insya Allah nanti akan mudah-mudahan kita bisa implementasikan di pertengahan tahun 2024 ini ya Pak. Amin ya, insya Allah kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya, Bu. Ya. Dan yang pasti nantinya juga ya Pak, nanti pelayanan dengan adanya Kortex ini diharapkan selain tadi mungkin tax ratio kita meningkat, untuk wajib pajak sendiri harapan kita layanan yang diberikan oleh DJP itu bisa jauh lebih baik, efektif, efisien, dan yang pasti transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Mudah, kan mantap, Bu. Iya, mantap lah ya Pak. Mudah, akurat, terintegrasi. Pasti. Pasti ya. Iya. Oke kawan pajak, kami rasa cukup demikian ya Pak perbincangan obrolan pajak ceria kita pada hari ini, dan tidak pernah bosan kami mengingatkan juga bahwasannya KPP Madya Jakarta Timur sudah memperoleh predikat JI WBBM atau Zona Integritas Wilayah Bebas Bersih Melayani, dan juga meraih sertifikat internasional ISO 9001-2015 terkait dengan sistem manajemen mutu, dan juga ISO 37001-2016 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Artinya kami zero toleran terhadap apapun bentuk pelanggaran atau penyuapan. Dan jika wajib pajak atau kawan pajak mengetahui adanya pelanggaran, baik itu fraud ataupun non-fraud, silahkan untuk segera melaporkan ke KPP Madya Jakarta Timur atau melaporkan ke saluran pengaduan Direktorat Jenderal Pajak di 1500-200. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan obrolan kita pada sore, pagi, atau siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kawan pajak. Terakhir, karena masih dalam suasana hujan, saya punya sebuah pantun lagi nih Pak ya, boleh ya Pak? Iya, tapi sekarang dibaca. Petir bukan sembarang petir. Boleh pakai cakep ya? Cakep. Tiba-tiba menyambar pohon tua. Perkembangan pajak semakin mutakhir. Kortex dirilis bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ceria.